masih akan terus membahas terkait dengan tema perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu adalah fenomena gelandangan dan pengemis selama bulan Ramadan. Masih akan terus berbincang bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu adalah Bapak Yadi Ruyadi. Beliau adalah sosiolog dari UPI. Dan untuk Anda yang mungkin ingin berbincang bersama kami juga bisa menghubungi line interaktif di 022 200 4774. Bapak tadi sudah menjelaskan ini Pak, bahwa memang fenomena gepeng ini seringkali terjadi di kota-kota besar. Khususnya kita bicara mengenai kota Bandung saja Pak. Nah, sebetulnya apa yang menjadi faktor pemicu bermunculannya gepeng setiap tahun? Dan itu tadi seakan tidak ada henti. Apakah karena memang faktor ekonomi saja atau ada hal lain sebetulnya Pak? Iya, jadi kalau kita lihat secara mendasar memang ada akar masalah ya gepeng ini. Terutama ini akar masalahnya itu dari daerah asalnya ya, jadi di desa asalnya. Karena umumnya para gepeng ini datang ke Bandung itu memang umumnya orang luar Bandung ya, sebagian besar orang luar Bandung ya. Nah, akar masalahnya ini saya pikir memang terkait dengan masalah kemiskinan. Nah, kalau kita lihat kan kemiskinan itu ada yang struktural ya, dan ada yang kultural. Jadi kalau yang struktural itu bahwa mereka memang tidak bisa bekerja lain, tidak bisa bekerja di sektor lain, memang hanya bisa mengemis gitu ya. Nah ini kan solusinya memang pemerintah harus memberi lapangan pekerjaan yang banyak untuk mereka memang yang tidak punya kemampuan apa-apa segala macam, sehingga kerja dimanapun tidak memenuhi syarat karena memang pendidikannya rendah, skillnya tidak ada segala macam. Nah yang kedua ini adalah kemiskinan kultural. Nah kalau kemiskinan kultural ini terkait dengan kultur ya. Karena ini di Indonesia ini ada beberapa desa yang kadung dicap sebagai desa pengemis ya. Di Jawa Barat itu ada, misalnya di desa Panyinangan di Indramayu itu sudah terkenal ya. Jadi mereka masyarakatnya itu pekerjaannya mengemis, sehingga itu diturunkan sehingga menjadi satu kultur gitu ya. Nah itu di beberapa kabupaten juga di Indonesia ya, yang muncul ini adalah 5 daerah di Indonesia. Nah khusus yang di Jawa Barat itu di Indramayu itu memang masyarakatnya sudah menjadi budaya bahwa mengemis itu suatu pekerjaan. Jadi sudah jadi profesi gitu? Sudah jadi profesi, karena memang pendapatannya lumayan gitu ya. Pendapatannya lumayan, jadi mereka misalnya kalau memang ada semacam panen mengemis ya ini di bulan Ramadan sampai ke hari raya kan. Nah sehingga mereka tidak jarang memang banyak pengemis yang kaya ya di desanya. Pendapatannya besar. Tapi kalau kita lihat ini juga pemerintah sudah mengubah nama gepeng atau gelandangan dan pengemis ini menjadi PMKS atau penyandang masalah kesejahteraan sosial. Apa maksudnya sebetulnya akhirnya dirubah menjadi PMKS begitu Pak? Ya karena kan penyandang masalah kesejahteraan sosial itu di kota-kota itu memang bukan hanya masalah gepeng, tapi dia juga anak jalanan, kemudian juga wanita tunasusila gitu kan, termasuk memang masalah-masalah yang terkait dengan tindak kriminal ya. Nah jadi cakupannya lebih luas lah, ya lebih luas cakupannya. Nah jadi untuk mengatasi ya masalah itu ya memang banyak faktor ya. Kan ini misalnya kota Bandung ini kena dampaknya aja karena ini keluar dari datang dari luar kota Bandung, datang ke Bandung jadi gepeng gitu ya, jadi gepeng, sehingga kota Bandung itu kena dampaknya. Kota Bandung harus mengatasi ini di ujung gitu. Dia tidak tahu, kota Bandung tidak tahu asalnya kenapa, dan mungkin penyebabnya di desa itu kan bukan masalah kota Bandung. Nah tapi dampak setelah pindah para pengemis itu ke kota Bandung, yang paling terasa adalah di kota Bandungnya gitu ya. Jadi kota Bandung yang kena dampaknya, makanya kota Bandung memang nggak ada pilihan selain misalnya melakukan upaya-upaya razia, penangkapan, kemudian
penegakan peraturan daerah ya, ada Oke. Perda K3, itu memang tidak ada pilihan. Jadi Tapi efektif tidak Pak untuk razia? Karena kalau kita lihat seperti ini, mereka dirazia, kemudian berusaha untuk dilakukan mungkin pendidikan khusus, pembinaan, tapi seringkali akhirnya balik lagi ke jalanan. Ini apakah masih kurang efektif atau ada cara lain sebetulnya Pak? iya, jadi yang saya pikir, saya pernah lihat di Surabaya ya, memang salah satu penanganan yang dilakukan umumnya di kota-kota besar termasuk di Bandung itu adalah dengan melakukan razia, penangkapan, kemudian mereka dimasukkan ke rumah sosial, kemudian dididik segala macam, atau dalam waktu cepat mereka dipulangkan gitu ya, dipulangkan. Tapi dengan cara itu tidak mengubah, tiap tahun Ada lagi? gepeng itu malah Muncul lagi ya? meningkat. Oke, meningkat nah, ya. saya lihat ada yang bagus dari Ibu Risma itu yang di kota Surabaya, saya lihat. Jadi mereka itu dirazia, ditangkap, kemudian ditaruh di rumah sosial. Nah, kemudian itu ditahan sampai melebihi Lebaran. Nah, jadi mereka tidak dipulangkan. Jadi dipulangkannya nanti setelah jauh Lebaran baru dipulangkan. Supaya mereka tidak berkeliaran justru pada saat momen lebarannya. Momen gitu Lebaran ya? kan, karena kan oke. mereka ada pemikiran, mereka cari uang selama 1 bulan, kemudian misalnya setelah Idul Fitri hari hanya mereka pulang dengan bawa uang, sehingga mereka bisa Lebaran di kampung dengan bawa uang. Nah, di Surabaya itu tidak boleh pulang. Nanti saja setelah Lebaran? Nanti, jadi momen Lebarannya hilang mereka di Iya. kampung. Nah, dengan begitu ternyata ada menurun di Surabaya ya. Jadi mereka kapok. Saya kan pengen Lebaran di kampung, tapi Iya. ternyata ditahan tidak bisa. Tapi kalau misalnya dirazia, ditangkap, ditaruh di rumah sosial seminggu 2 minggu, kemudian mereka pulangkan, kan mereka keenakan ya. Iya, Nanti betul. mereka datang lagi. Oke. Nah, masalah yang mendasar memang sebenarnya masalah yang ada di daerah asalnya. Daerah asal. Daerah asal ini kan saya pikir daerah asal itu memang menjadi akar masalah lah. Baik, Pak Yadi, kalau kita lihat berarti daerah asal punya andil yang sangat cukup besar untuk bisa menahan gepeng atau PMKS ini bermunculan. Artinya tanggung jawab bukan hanya datang dari kota-kota besar itu sendiri, tapi Jelas. kota-kota, maksudnya adalah daerah-daerah yang memang menjadi asal muasal begitu ya dari para PMKS. Kita masih akan terus membahas terkait dengan hal ini. Mungkin Bapak ada closing statement atau mungkin tanggapan yang terkait dengan tema perbincangan kita kali ini. Silakan Bapak. Iya, terima kasih. Jadi pertama memang hampir di kota besar itu kenapa gepeng ini menjamur terutama di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri, karena memang juga andil dari masyarakat. Masyarakat ya. Jadi sebaiknya masyarakat kalau memang mau sedekah ya, beramal itu tidak di jalanan, Iya. tapi diberikan sedekah itu kepada lembaga resmi. Nanti biar lembaga resmi itu bisa menyalurkan kepada ini secara terencana. Baik, Itu Pak saya Yadi pikir. Ruyadi, maaf karena waktu kita yang terbatas. Terima kasih banyak sudah hadir pada Ya, pagi hari terima ini dan kasih. semoga Ya. informasi tadi bisa bermanfaat untuk masyarakat, Ya. terutama terkait dengan fenomena gepeng ini. Dan pemirsa, Anda telah menyaksikan sajian dialog pagi dalam iNews Jabar hari ini. Ikuti kanal YouTube iNews Bandung untuk menyimak kembali dialog kami. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mas Putri mengucapkan terima kasih, selamat berpuasa untuk Anda dan sampai jumpa.